Oke, halo semuanya. Pernah nggak sih lihat diagram listrik terus langsung, aduh pusing banget. Nah, tenang aja. Hari ini kita bakal bongkar salah satu peta paling jago buat ngertiin itu semua. Single line diagram. Soalnya gini, sistem listrik yang gede itu bisa kelihatan rumit banget. Kayak bener-bener kayak labirin yang kabelnya nyangkut di mana-mana dan kita nggak punya peta. Yuk kita coba cari jalan keluarnya bareng-bareng. Coba deh, lihat gambar ini. Kabelnya di mana-mana, koneksinya banyak, komponennya, wah nggak kehitung. Kalau disuruh ngertiin cara kerjanya, bisa-bisa kepala berasap kan? Nah, inilah monster rumit yang mau kita taklukkan. Terus pertanyaannya, gimana caranya kita nemuin jalan di tengah hutan kabel ini? Gimana kita bisa tahu listrik itu ngalirnya dari mana ke mana? Nah, disinilah pahlawannya muncul. Jawabannya adalah kita butuh peta. Dan di dunia kelistrikan, peta super simple ini namanya single line diagram. Atau ya, diagram satu garis. Oke, jadi apa sih sebenarnya single line diagram ini? Gampangnya gini deh, ini tuh versi rangkumannya diagram listrik. Jadi, daripada pusing-pusing gambar semua kabel satu persatu, kita cukup pakai satu garis utama aja buat nunjukin alirannya. Jauh lebih gampang dibaca kan? Nah, ini dia visualisasinya. Dari yang tadinya ruwet banget, SLD, singkatannya ya, menyaring semuanya jadi satu jalur utama yang lurus dan jelas. Kuncinya itu, kejelasan. Tapi, yang namanya juga peta, kita harus ngerti legendanya dong, ya kan? Nah, di diagram satu garis ini, legenda kita itu adalah simbol-simbol standar. Yuk kita kenalan sama bahasanya. Oke, ini dia nih, aktor-aktor utamanya. Setiap simbol ini mewakili satu komponen penting di dalam sirkuit. Kalau kita udah kenal mereka, wah, kita bisa baca diagram apa aja. Yang pertama, ada sumber. Ini startnya. Titik awal dari semua perjalanan listrik. Bisa dari PLN, genset, atau bahkan baterai. Nggak ada sumber, ya nggak ada cerita. Berikutnya, ada MCB atau Miniatur Circuit Breaker. Anggap aja ini satpamnya sirkuit kita. Begitu ada masalah, misalnya korslet atau listrik tiba-tiba naik, si MCB ini langsung trip alias mati dan mutusin aliran. Jadi alat-alat kita aman dan kita juga terhindar dari bahaya. Terus ada saklar. Nah kalau ini kontrol manualnya. Simple banget kayak saklar lampu di rumah. Kita bisa nyalain atau matiin sirkuitnya kapan aja kita mau. Dan yang terakhir, sampailah kita di beban atau load. Ini tujuan akhir perjalanannya. Beban itu ya, apapun yang pakai listriknya. Bisa lampu buat nerangin ruangan, motor buat gerakin mesin, pokoknya apa aja yang butuh listrik buat kerja. Oke, sekarang kita udah kenalan sama simbol-simbolnya kan? Yuk, sekarang kita satuin semuanya. Kita lihat gimana diagram ini benar-benar nunjukin perjalanan listrik dari awal sampai akhir. Alirannya itu logis banget loh. Listrik mulai dari sumber, terus lewat si satpam alias MCB buat keamanan, dan terakhir sampai deh di beban buat dipakai. Simpel kan? Dan inilah yang bikin SLD ini super berguna. Diagramnya itu jelas banget nunjukin arah aliran dayanya. Jadi kita nggak perlu nebak-nebak lagi. Tinggal ikutin aja garisnya, langsung ketahuan jalurnya. Nah, ini dia contoh lengkapnya. Keren kan? Lihat deh betapa jelasnya. Dari sumber PLN, lewat pengaman MCB, terus nyampe ke beban, yaitu lampu. Cuma butuh 3 simbol dan satu garis dan boom! Semua ceritanya langsung kebaca. Inilah kekuatan dari single line diagram. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Apa sih inti dari semua ini? Kekuatan sebenarnya dari diagram ini apa? Semuanya itu bisa dirangkum dalam 2 kata aja. Sederhana dan jelas. Itu dia. Intinya cuma itu. Tujuan utama dari single line diagram adalah membuang semua sampah visual yang bikin pusing dan cuma nampilin informasi paling penting. Jadi siapa aja bisa langsung ngerti. Terus, kenapa ini penting banget? Ya karena kalau semuanya jelas, seorang teknisi bisa super cepat nemuin masalah. Insinyur bisa ngerancang sistem yang lebih oke, dan bahkan orang awam pun bisa ngerti dasar-dasar kelistrikan dengan lebih aman dan gampang. Jadi sekarang kamu udah punya petanya. Sebuah alat yang ampuh banget buat mengubah sesuatu yang rumit jadi gampang diatur. Pertanyaan terakhirnya adalah, dengan peta baru ini di tangan kamu, kira-kira apa yang bakal kamu bangun selanjutnya?